Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Prasetyo. Saya salah satu dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila sejak tahun 2018. Sebelumnya saya bekerja di industri farmasi selama 14 tahun. Di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, saya mengajar mata kuliah farmasi industri. Mata kuliah farmasi industri adalah mata kuliah yang mempelajari tentang cara pembuatan obat yang baik berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 13 tahun 2018. Pedoman CPOB mengatur untuk menjamin obat dibuat dan diawasi secara konsisten sehingga dihasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan tujuan penggunaannya. Pada pedoman CPOB mengatur 12 aspek, yaitu aspek sistem mutu industri farmasi, bangunan dan fasilitas, personil, peralatan, dokumentasi, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, kualifikasi dan validasi, penanganan keluhan dan efek samping, kemudian yang terakhir adalah kegiatan alidaya. Pada kuliah hari ini kita akan mempelajari materi keempat, yaitu terkait bangunan dan fasilitas. Pada materi kuliah hari ini, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu memperinci terkait persyaratan, kemudian fungsi dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas. Metode pembelajaran yang akan diberikan adalah yang pertama kuliah tatap muka, yang kedua adalah small group discussion untuk memancing pertanyaan dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah pemberian tugas, di mana sebelum kuliah dilakukan, mahasiswa diharapkan untuk membuka link akses ke LMS ya, sehingga mahasiswa dapat melihat materi terlebih dahulu dan mempelajari, sehingga pada saat kuliah diharapkan sudah terjadi diskusi yang interaktif. Sistem pembelajaran yang akan dilakukan adalah supaya mahasiswa lebih menarik dan mampu memahami lebih baik lagi, maka dalam materi presentasi akan diberikan video pembelajaran, video-video yang menarik. Kemudian yang kedua juga akan diberikan foto-foto untuk memancing pertanyaan, sehingga diharapkan di dalam kelas akan terjadi interaksi diskusi yang aktif. Nah, untuk sistem penilaian ada 3 komponen. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan presentasi 30%. Yang kedua adalah ujian akhir semester dengan presentasi 40%. Dan yang terakhir adalah tugas dan interaksi atau diskusi tanya jawab sekitar 30%. Untuk indikator keberhasilan pembelajaran adalah ketepatan mahasiswa dalam memperinci persyaratan, fungsi, dan pemeliharaan bangunan dalam farmasi industri atau pabrik farmasi. Berikut adalah materi pembelajaran saya pada bab 4 terkait bangunan dan fasilitas. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, apa kabar? Selamat siang Baik. Pak, baik. Alhamdulillah ya baik ya. Kita ketemu lagi ya dalam materi kuliah farmasi industri. Pada hari ini kita masuk ke aspek bangunan dan peralatan. Kalau yang masih ingat ya, sebelumnya kita sudah pelajari sistem mutu industri farmasi, kemudian personil. Nah, hari ini kita belajar terkait bangunan dan fasilitas ya. Jadi, bangunan dan fasilitas adalah salah satu aspek dari cara pembuatan obat yang baik ya, yang diatur ya aspek bangunannya. Ya, nanti akan kita pelajari apa saja yang diatur ya bangunan dan fasilitas. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa industri farmasi ini adalah industri yang sangat ketat, banyak persyaratan ya, banyak persyaratan yang diatur ya, berbeda dengan industri otomotif misalnya ya. Di industri farmasi ini sangat ketat. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, untuk melihat lebih detail lagi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, kita bisa melihat video pembelajaran di sini. Ya, coba kita lihat ya. Nanti adik-adik bisa memberikan komentar terkait video di sini. Oke, saya coba.
Oke, ya, udah dilihat kan? Coba siapa yang berani komentar tadi? Kira-kira apa sih yang tidak boleh dilakukan dulu ya di dalam industri farmasi ya, terutama di ruang produksi? Coba, ada yang berani jawab? Saya mungkin boleh coba jawab ya, Pak. Oh ya, silakan. Berdasarkan pengamatan saya, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan itu tidak menggunakan APD dengan benar, yaitu tadi terlihat bahwa personelnya menggulung APD hingga lengan, padahal APD tersebut harusnya dilakukan itu berlengan panjang. Kemudian tadi terlihat bahwa personelnya makan di dalam ruangan produksi, itu juga tidak boleh. Begitu berdasarkan pengamatan saya, Pak. Ya, bagus ya. Di Yun Kurniawati sudah tepat ya. Tidak menggunakan alat pelindung diri dengan benar ya. Kemudian makan tuh ya, makan ya. Kayak ngumpet-ngumpet ya. Makan apa tuh, snack ya, yang kayak kelihatannya manis tuh. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih di dalam pabrik obat itu nggak boleh makan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh makan di dalam ruang produksi? Ya, kalau di kantin boleh ya, di luar ruang produksi boleh, di kantin boleh. Tapi kalau di dalam ruang produksi itu tidak diperbolehkan. Ada yang tahu nggak? Izin jawab, Pak. Baik, Ya, terima silakan. kasih Pak Andri. Selamat siang, saya Ya, Putri. Izin menjawab pertanyaan dari siang. Bapak. Wah, Ya, jadi tidak boleh makan di ruang produksi itu berkenaan dengan hal yang sangat kita hindari dalam misalnya kalau di ruang produksi itu berkaitan dengan kontaminasi seperti itu, Pak. ya, betul ya. Jadi betul tadi yang dikatakan Putri ya. Makan itu dihindari ya, karena bisa mengkontaminasi produk ya, mengkontaminasi produk ya makanannya. Di samping itu kalau ada makanan biasanya ya, itu kan makanan itu kan biasanya manis ya, tepung-tepung itu manis, maka itu akan mengundang semut. Pokoknya manis-manis itu pasti mengundang semut, mengundang apalagi tikus, ya, hewan-hewan pengerat, ya, atau mengundang serangga, ya itu dilarang keras tuh ya. Hewan-hewan pengerat, ya, semut, serangga, ya itu dilarang masuk ke dalam ruang produksi. Ya kenapa? Karena nanti obatnya bisa terkontaminasi oleh hewan-hewan tersebut. Ya nanti obatnya bukan menyembuhkan, malah bisa menyebabkan sakit. Ya, nah itu hal-hal seperti itu. Ya, tadi dikatakan juga ada yang pakai masker ya, maskernya tidak digunakan dengan benar ya, ditaruh kepala itu maskernya, bukan di mulut ya. Kalau di pabrik farmasi dari dulu sebelum ada pandemi itu sudah menggunakan masker ya. Kenapa menggunakan masker? Masker itu digunakan untuk melindungi personil dari obat yang berbahaya, kemudian juga melindungi obat ya dari orang yang tidak menggunakan masker ya. Kalau orang tersebut ngomong ya atau bersin tanpa menggunakan masker, produknya juga pasti akan tercemar ya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah untuk melindungi personil dan melindungi produk tentunya ya. Kemudian tadi kita lihat lantainya ya, lantainya kan beda ya, lantai di pabrik farmasi sama di pabrik otomotif kan beda ya. Terbuat dari epoksi ya, tidak ada celah-celah ya, tidak ada pertemuan ya, tidak ada pertemuan ya. Itu untuk apa? Supaya menjaga lantai di pabrik farmasi itu selalu bersih. Jadi banyak hal-hal yang dilarang juga ya. Seperti tadi tidak boleh menggunakan jam tangan ya, perhiasan. Kenapa nggak boleh? Karena jam tangan ini tempat berkumpulnya debu ya.
tempat berkumpulnya debu. Cincin juga tempat berkumpulnya debu di dalam ya. Di dalam cincin itu ya di dalam antara cincin dengan kulit itu biasanya tempat penumpukan debu tuh. Ya, cincin jam itu termasuk. Nah, itu adalah salah satu sumber pencemaran nanti ke produk ya. Oke, itu sekilas ya. Nah, sekarang kita baru masuk terkait mengapa bangunan di industri farmasi itu harus diatur ya. Harus diatur. Prinsipnya 12 aspek CPOB itu kenapa diatur adalah yang pertama mencegah atau memperkecil resiko kekeliruan ya. Kekeliruan ya. Misalnya apa? Salah ambil ya. Kemudian salah timbang gitu ya. Kemudian memperkecil resiko pencemaran silang. Apa itu pencemaran silang? Pencemaran silang adalah bercampurnya produk A ke produk B. Bercampurnya bahan A ke bahan B. Ya. Atau sebaliknya dari B ke A. Bahan B ke A atau produk B ke A. Jadi itu kontaminasi silang ya. Kemudian memperkecil resiko kesalahan ya. Kesalahan yang disebabkan apa? Bisa disebabkan oleh manusia ya, human error ataupun peralatan ya, instrumental error ya. Itu tujuan kenapa aspek bangunan itu diatur ya, termasuk untuk memudahkan pembersihan ya. Kalau kalian lihat ya nanti di industri farmasi, jendelanya itu juga kan beda ya jendelanya ya. Jendelanya itu tidak boleh ada pertemuan antara kaca dengan sudut ya, nggak boleh ada sudut ya, tidak boleh ada sudut. Karena kalau ada sudut itu sulit untuk melakukan pembersihan. Makanya bangunan di industri farmasi itu, misalnya antara lantai dengan dinding itu dibuat cembung ya, sehingga memudahkan untuk pembersihan. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Dari desain bangunan itu sudah diatur. Apa yang diatur ya? Yang diatur adalah alur orang, alur barang dan alur proses ya, pergerakan orang, pergerakan barang dan pergerakan proses ya. Kenapa harus diatur? Satu lagi untuk mencegah kontaminasi ya. Sebetulnya semua pengaturan di CPOB adalah mencegah kontaminasi dan mempermudah proses ya. Jadi orang datang sama barang datang itu melalui pintu yang berbeda. Prosesnya itu tidak boleh saling bertubrukan. Nanti saya coba jelaskan dengan gambar. Ini yang warna biru adalah apa nih warna biru? Yang warna biru ini adalah alur orang. Jadi orang ini datang ke pabrik farmasi, masuk ke dalam tadi kan kita lihat di video, orang datang mengganti pakaian. Pakaian dari rumah dilepas, kemudian mengambil pakaian dari pabrik ya yang sudah bersih. Kira-kira tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira tujuannya apa? Kenapa harus ganti pakaian? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ayu Putri, Pak izin menjawab. Jadi kenapa harus mengganti pakaian? Supaya mencegah kontaminasi ya, Pak. Karena pakaian dari rumah itu sudah terkena debu atau semacam gitu. Ya, betul ya. Untuk mencegah kontaminasi. Ya, karena kerja dari rumah berangkat ke pabrik itu kan tidak semua menggunakan mobil pribadi ya, banyak menggunakan angkutan umum ataupun motor dan segala macam. Itu debu-debu itu menempel tuh di baju-baju. Memang tidak kelihatan ya. Tapi di industri farmasi itu diatur ya, jumlah partikel itu diatur. Nah, untuk mencegah kontaminasi maka diganti pakaiannya ya, diganti pakaiannya dari pakaian pabrik ya. Jadi kelihatan di sini. Kemudian alur barang melalui pintu yang berbeda dengan alur orang ya. Alur barang berbeda. Ini warna apa? Yang warna merah untuk bahan baku ya, yang warna hijau ini untuk bahan emas. Ya,
pintunya beda dengan orang. Untuk apa? Untuk mencegah kontaminasi prinsipnya, ya, atau mencegah bertabrakan. Alur proses juga sama. Harus prosesnya antara yang satu dengan yang lainnya berdekatan. Ya, setelah penimbangan maka harus dicampur sedekat mungkin ya dengan mixing. Setelah di mixing harus dicetak. Berarti ruangannya harus dekat mungkin dengan pencetakan. Ya, tidak bisa habis mixing nanti nyetaknya di sebelah sini. Ya, kemudian balik lagi ke kanan, nggak boleh. Jadi alurnya juga diatur ya, diatur supaya efisien ya, supaya efisien. Ya, untuk apa? Supaya mencegah kontaminasi sebetulnya. Ya. Nah, coba ya, kita lihat di gambar, kita analisa dik. Ini kenapa tidak diperbolehkan kira-kira? Apa yang salah ini? Kira-kira apa yang salah di sini? Yang salah adalah pintu, ya, pintu. Ini pintunya kebuka nih dua-duanya. Ya, nggak boleh. Pintu itu harus selalu dalam keadaan tertutup. Ya, kenapa? Kalau terbuka nanti akan terjadi pertukaran udara, pertukaran debu partikel dari dalam keluar. Ya. Nah, ini adalah passbox ya, tempat masuknya barang ya, tempat masuknya barang. Ini nggak boleh juga dibuka dua-duanya. Karena didesain salah satu pintu itu harus tertutup. Nggak boleh dibuka dua-duanya. Karena kalau kebuka dua-duanya maka akan terjadi pertukaran udara, ya, pertukaran debu atau partikel, sehingga akan mengkontaminasi ruangan. Apalagi orang yang masuk nggak boleh ini nggak boleh ini ya. Orang ini nggak boleh masuk di dalam passbox, ya. Ini hanya untuk barang, ya. Tadi kan dikatakan alur orang sama alur barang itu beda ya, nggak boleh dalam pintu yang sama, ya. Oke. Kemudian di dalam pabrik ada fasilitas penimbangan, ya, ada fasilitas penimbangan, ya kan. Setelah barang diterima, kemudian ditimbang kan, ya, ditimbang. Nah, ruang penimbangannya juga ada spek tertentu, ya, karena pada saat penimbangan itu membuka sampel, ya, membuka sampel kemudian ditimbang, maka harus ada namanya magnehelik, ya. Magnehelik ini untuk mengukur perbedaan tekanan, ya. Dan harus ada HEPA filter di sini. Apa HEPA filter? HEPA filter adalah untuk mengalirkan udara bersih. Ya, ini udara yang bersih, ya. Sudah difilter oleh HEPA, ya, HEPA filter. Kemudian nanti udara bersihnya akan bercampur dengan debu-debu obat, nanti akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan, disaring lagi, masuk lagi, ya. Masuk lagi ini adalah udara bersih, ya. Jadi terjadi perbedaan atau terjadi pertukaran udara sebanyak 20 kali per jam, ya. Jadi berapa kali itu? Hampir tiap 5 menit ya udaranya bertukar, ya, udara bersihnya masuk. Prinsipnya adalah di dalam ruang penimbangan sama di luar ruang penimbangan ini harus berbeda tekanannya, ya, harus berbeda. Di luar harus lebih tinggi, di dalam itu lebih rendah. Supaya apa? Supaya debu-debu itu tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar atau mengotori ruangan yang ada di luar. Oke, kita lihat di sini contohnya, ini contohnya, ya. Ini ruang penimbangan, ini tertutup oleh plastik, ya, plastik karton, ya, plastik karton. Kemudian ini betul nih. Kalau ini nggak betul, ini ditutup, ya. Kira-kira ditutup ini kenapa? Biasanya operatornya merasa gerah, padahal nggak gerah, ya, karena udaranya kan udara bersih, ya. Hanya psikologis. Ini nggak boleh. Kalau diikat, maka yang terjadi adalah apa? Debu-debu yang di dalam ruang penimbangan akan keluar, ya, maka akan mengkontaminasi itu ruangan di sebelahnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup jelas? Cukup jelas Bapak, sampai saat ini belum ada. Oke, ya, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ruang produksi, ya.
Di ruang produksi itu ada 6 ruangan ya yang diatur ya. Khususnya diatur itu artinya ruangannya harus terpisah dengan ruangan lain ya. Obat-obat yang sifatnya psikotropik ya, psikotropik itu dapat obat-obat yang tertentu yang dilarang ya. Kita tahu psikotropik ini diatur, narkotik juga itu harus disimpan pada ruangan terpisah dan terkunci. Ya, ruang karantina adalah ruang tempat menyimpan bahan atau produk selama pengujian yang dilakukan oleh quality control ya. Jadi statusnya masih karantina. Penyimpanan alat itu juga terpisah juga ya. Penyimpanan alat adalah untuk menyimpan alat-alat, contohnya apa? Alat cetak tablet, punch and dice-nya misalnya ya. Kemudian baling-baling mixing ya, kan setelah tidak digunakan harus dilepas tuh baling-balingnya. Disimpan pada tempat yang kering ya, dibersihkan, disimpan pada tempat yang kering. Itu juga disimpan pada area terpisah tapi tetap di ruang produksi ya, tetap di ruang produksi ya. Kemudian tempat penyimpanan printed material, tempat penyimpanan barang-barang yang reject, barang-barang yang dikembalikan. Ya, itu ada ruangan tersendiri di ruang produksi, ya. Itu disimpan pada ruang terpisah dan terkunci dan ada penanggung jawabnya dan diberikan identitas yang jelas, ya. Ada ruang cuci alat, ya. Ruang cuci alat itu tetap di ruang produksi, kan nggak mungkin dikeluarkan keluar ruang produksi ya, nanti kelas ruangannya berbeda loh. Ya, kemudian ada ruangan minum ya, ruangan minum adalah tempat untuk minum ya, tapi minumnya itu tidak boleh teh manis ya, tidak boleh teh manis ya, hanya air putih yang boleh ya, karena kalau teh manis dapat menyebabkan semut masuk ya, nanti menyebabkan kontaminasi oleh serangga ya, itu tidak diperkenankan. Nah ini di dalam pabrik itu lantai, dinding, ya langit-langit itu harus kedap air. Berarti tidak ada rembesan air. Artinya apa? Harus diepoksi ya, harus dibuat dengan bahan material yang khusus sehingga tidak terjadi rembesan air. Karena kalau rembesan air akan menyebabkan apa? Menyebabkan lembab ya. Kalau lembab maka tempat pertumbuhan mikroorganisme. Ya maka harus diepoksi itu. Tidak terdapat sambungan ya. Kalau pakai keramik kan kelihatan ya, keramik yang 30 cm atau 50 cm kan ada sambungan-sambungan tuh ya, natnya. Itu nggak boleh. Itu tempat berkumpulnya debu-debu. Itu nggak boleh. Tidak merupakan media pertumbuhan mikroba. Maka tidak boleh terbuat dari apa? Kayu ya, atau lantainya itu harus selalu dalam keadaan kering ya, tidak boleh basah ya, karena kalau ada air maka akan menyebabkan apa, maka akan menyebabkan pertumbuhan mikroba ya. Hindari pemakaian dari kayu, karena kalau dari kayu akan lapuk ya. Lampu harus rata dengan langit-langit ya, rata ya, artinya rata dengan langit-langit ya, bukan kayak lampu gantung ya di rumah kita, itu nggak boleh tuh. Jadi kalau lampunya mati maka menggantinya dari atas, tidak boleh dari bawah ya. Kemudian sambungan listrik tertutup datar dengan permukaan. Nah ini contohnya, kita lihat contohnya ya. Nanti ada contohnya pipa. Pipa juga tidak menempel pada dinding. Kenapa nggak boleh nempel pada dinding? Karena kalau nempel pada dinding, bagaimana membersihkan bagian yang dekat dengan dinding? Kan nggak bisa tuh. Ya, bagian yang nempel di dinding itu tempat berkumpulnya debu-debu partikel. Makanya harus ada jarak sekitar 1 jengkal ya. Jadi pipanya menonjol keluar. Lubang udara masuk dan keluar. Ini harus dipasang untuk mencegah pencemaran terhadap produk. Itu tadi udara masuk itu tadi yang udara yang masuk dari atas ya, dari langit-langit itu, ini dari HEPA filter. Kalau udara keluar yang menempel di dinding ya, menempel di dinding ya, nanti masuk lagi ke lubang udara yang di atas ya, setelah disaring oleh HEPA filter. Saluran pembuangan air ya dilengkapi dengan bak kontrol dan penutup ya. Supaya apa? Supaya
tikus nggak bisa masuk dari saluran air ya. Di rumah kan kayak gitu. Tikus itu selalu berusaha masuk melalui lubang-lubang pembuangan air. Maka didesain tuh ya penutupnya ya, dilengkapi ventilasi yang baik untuk mencegah aliran balik ya. Karena kalau ada aliran balik, nanti tergenang, terjadi pertumbuhan mikroorganisme nanti. Oke, sampai sini saya berikan kesempatan pada adik-adik untuk bertanya supaya lebih jelas lagi ya, atau konfirmasi ulang nggak apa-apa, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih ya. Oh ini tambahan nih, sorry, ini contoh gambar ya. Ini contoh gambarnya ini kan seperti ini nih. Ini kan apa nih? Ini jendela ya. Di pabrik farmasi itu jendelanya harus jendela mati tuh, ini jendela mati. Rata kan, ini antara kaca sama dinding kan rata ya. Rata, nggak ada cekungan ya. Begitu juga dengan atas tuh lampu juga rata. Ini nggak boleh kayak gini nih. Ada pertemuan ya. Ini jendela hidup nggak boleh. Jendela hidup artinya dibuka, itu nggak boleh. Harus jendela mati ya, harus jendela mati. Coba kalau kalian bayangkan membersihkan yang sebelah kanan sama sebelah kiri, lebih mudah mana membersihkan ya? Yang sebelah kiri kan, yang sebelah kanan ini ada cekukan-cekukan atau ya yang menjorok ke dalam, itu nggak boleh. Nggak boleh membentuk sudut nih, kan membentuk sudut nih nggak boleh. Sudut di sini sama di sini nggak boleh. Jadi prinsipnya tidak boleh membentuk sudut. Pertemuan lantai dengan dinding nggak boleh membentuk sudut. Harus dicembungkan ya supaya mudah dibersihkan ya. Ini gambar terkait apa? Ini terkait saklar ya. Saklar dalam keadaan tertutup ya. Karena kalau terbuka ini juga sumber pertumbuhan debu ya. Debu bisa berkumpul di sini semua ya. Di samping safety ya. Jadi harus tertutup. Dipersilakan ya kalau ada yang ditanyakan, silakan. Selamat siang Pak Andri, saya Duyuni izin bertanya. Ya, boleh silakan. Kan tadi disebutkan bahwa fasilitas itu harus dirawat. Kemudian pertanyaan saya, apakah ada jangka waktu tertentu untuk setiap berapa bulan sekali untuk memastikan bahwa alat-alat dan fasilitas tersebut masih memenuhi syarat dan masih bisa digunakan seperti itu, Pak? Ya, baik, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi di dalam pedoman CPOB itu sudah diatur. Misal, jendela ini harus dibersihkan tiap hari. Kemudian plafon ya, plafon atas itu dibersihkan seminggu sekali. Jadi ada jadwalnya memang, Dwi, ada jadwalnya. Di mana jadwalnya itu berbeda-beda. Ada yang dibersihkan tiap hari, ada yang dibersihkan tiap minggu, ada yang dibersihkan tiap bulan. Tapi kalau mesin itu harus dibersihkan setelah digunakan, sebelum digunakan itu wajib dibersihkan. Lantai itu tiap hari, pagi, sore itu dibersihkan tuh. Ya, tapi dinding ya itu bisa 1 minggu sekali. Dinding, atap atas ya itu permukaan atas dekat lampu itu bisa seminggu sekali. Tapi yang tempat berpotensial terjadinya berkumpulnya partikel atau debu itu tiap hari. Kalau mau lihat apa saja Pak yang tiap hari, apa saja yang tiap minggu, apa saja yang tiap bulan, bisa dibuka di pedoman cara pembuatan obat yang baik, Perka Badan POM tahun 2018. Oke, itu Dwi, cukup jelas? Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih atas penjelasan. Ya, kalau cukup jelas, saya akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya, terkait peralatan ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, terima kasih.